kabar mengejutkan datang dari sepak bola Indonesia. Bek muda berbakat timnas Indonesia, Rizky Ridho, dikabarkan berpeluang bergabung dengan klub Serie B Italia, Venezia FC. Jika transfer ini terwujud, Ridho akan berkesempatan untuk bermain bersama Jay Itzes, rekan setimnya di timnas Indonesia yang saat ini menjadi pilar penting di klub tersebut. Jay Itzes, yang telah membuktikan kualitasnya di kompetisi Eropa, menyatakan dukungannya terhadap kemungkinan Rizky Ridho bergabung dengan Venezia. Dalam sebuah wawancara, Itzes mengungkapkan bahwa Ridho memiliki potensi besar dan kualitas yang cukup untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Saya sangat ingin melihat Rizky Ridho bermain di Eropa. Dia bek muda berbakat dan saya rasa dia bisa berkembang pesat di sini, ujar Itzes. Selain itu, Venezia tengah menghadapi krisis bek tengah akibat cedera yang dialami beberapa pemain kunci mereka. Situasi ini membuat klub Serie B Italia tersebut harus mencari tambahan pemain di lini belakang, dan Rizky Ridho disebut-sebut menjadi salah satu kandidat potensial. Saat ini, Rizky Ridho masih terikat kontrak dengan Persija Jakarta. Namun, manajemen Macan Kemayoran tidak menutup peluang bagi pemainnya untuk berkarier di luar negeri. Direktur Persija, Muhammad Prapanca, menyatakan bahwa klub akan mempertimbangkan tawaran dari klub Eropa jika ada proposal yang menarik. Kami tidak akan menghalangi pemain yang ingin berkembang, apalagi ke Eropa. Jika ada tawaran yang sesuai, kenapa tidak, ujar Prapanca. Persija sendiri dikenal sebagai klub yang sering memberikan kesempatan kepada pemainnya untuk berkembang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa pemain Persija sebelumnya juga telah mencoba peruntungan di luar negeri, meskipun tidak semua berhasil bertahan lama. Dalam beberapa kesempatan, Rizky Ridho juga mengungkapkan keinginannya untuk berkarier di Eropa. Bek berusia 22 tahun ini merasa bahwa bermain di luar negeri akan meningkatkan kemampuannya dan memberikan pengalaman berharga untuk karirnya. Saya ingin mencoba tantangan baru di luar negeri, terutama di Eropa. Saya ingin terus berkembang sebagai pemain, kata Ridho dalam sebuah wawancara. Bermain di luar negeri tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi Ridho. Adaptasi dengan gaya bermain yang berbeda, tuntutan fisik yang lebih tinggi, dan persaingan ketat di Liga Eropa akan menjadi tantangan besar yang harus dihadapinya. Namun, jika ia mampu beradaptasi dengan baik, bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak pemain-pemain Indonesia lainnya yang sukses berkarier di luar negeri. Jika Rizky Ridho benar-benar pindah ke Venezia, hal ini tentu akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Bermain di liga yang lebih kompetitif akan meningkatkan kualitas permainannya, yang pada akhirnya juga akan berdampak positif bagi skuad Garuda. Saat ini, timnas Indonesia sedang mengalami peningkatan kualitas dengan beberapa pemain yang bermain di luar negeri seperti Jay Itzes, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan lainnya. Jika Rizky Ridho bergabung dengan Venezia, timnas Indonesia akan memiliki lebih banyak pemain dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, yang tentu akan sangat membantu dalam menghadapi turnamen internasional seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga dikenal sangat mendukung pemain-pemain Indonesia untuk bermain di luar negeri. Ia percaya bahwa pengalaman bermain di luar negeri akan meningkatkan mentalitas dan kualitas teknis para pemainnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan performa timnas Indonesia secara keseluruhan. Hingga saat ini, belum ada tawaran resmi dari Venezia untuk mendatangkan Rizky Ridho. Namun, rumor yang beredar semakin kencang, terutama setelah Jay Itzes secara terbuka memberikan dukungan kepada Ridho untuk bergabung dengan klubnya. Jika transfer ini terwujud, maka ini akan menjadi langkah besar bagi Rizky Ridho dalam meniti karir di sepak bola Eropa. Selain Venezia, ada juga kemungkinan klub lain dari Eropa yang tertarik untuk merekrut Ridho. Dengan performa apiknya bersama timnas Indonesia dan Persija Jakarta, tidak menutup kemungkinan bahwa klub-klub dari liga lain di Eropa juga akan melirik bakatnya. Apakah Rizky Ridho benar-benar akan merapat ke Venezia dan berduet dengan Jay Itzes?
Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, melontarkan kritik pedas terhadap supporter Indonesia setelah timnya mengalami kekalahan dari timnas Garuda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Menurutnya, para pendukung Indonesia tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Saya sangat kecewa dengan sikap supporter Indonesia yang tidak menghormati lagu kebangsaan kami. Sepak bola seharusnya tentang respek, bukan hanya tentang rivalitas di dalam lapangan, ujar Talajic dalam konferensi pers pasca pertandingan. Komentar ini langsung menuai reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Banyak yang menganggap Talajic hanya mencari-cari alasan setelah timnya gagal meraih kemenangan. Supporter Indonesia memang dikenal dengan atmosfer panas dan tekanan luar biasa di stadion, terutama saat menghadapi tim dengan sejarah kontroversial seperti Bahrain. Rivalitas antara Indonesia dan Bahrain sudah terjalin sejak lama, terutama setelah insiden kualifikasi Piala Dunia 2014 ketika Indonesia dihajar 0-10 oleh Bahrain dalam pertandingan yang dianggap penuh tanda tanya. Sejak saat itu, setiap pertemuan kedua tim selalu berlangsung panas, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sebelum pertandingan, Talajic juga sempat melontarkan sindiran terhadap sepak bola Indonesia. Ia mempertanyakan bagaimana negara dengan lebih dari 300 juta penduduk masih harus mengandalkan pemain abroad dalam tim nasionalnya. Namun, ironisnya, setelah kekalahan timnya, ia justru lebih fokus mengomentari sikap supporter ketimbang performa timnya sendiri. Bahkan, meskipun supporter Indonesia sudah menunjukkan respek selama pertandingan, Talajic tetap mencari-cari masalah. Sikapnya ini menuai kritik, dengan banyak yang menilai bahwa pelatih Bahrain tidak tahu adab dalam menerima kekalahan. Tidak bisa dimungkiri, atmosfer SUGBK yang penuh dengan semangat dan dukungan luar biasa dari supporter memberikan tekanan besar bagi tim lawan. Sepanjang pertandingan, ribuan supporter Indonesia terus meneriakkan yel-yel dan nyanyian khas yang semakin mempersulit tim tamu untuk bermain lepas. Bahkan, beberapa media asing menyebut SUGBK sebagai salah satu stadion paling menakutkan di Asia. Meski demikian, timnas Indonesia tetap bermain dengan tenang dan disiplin. Pola permainan yang diterapkan oleh Shin Tae-yong terlihat semakin solid, dengan kombinasi pemain lokal dan pemain abroad yang saling melengkapi. Hasil kemenangan ini juga semakin membuktikan bahwa timnas Garuda sedang berada di jalur yang tepat menuju era keemasan baru. Dengan hasil ini, Bahrain semakin terpuruk di klasemen sementara Indonesia terus melaju dengan raihan poin penting. Banyak pengamat menilai bahwa protes Dragan Talajic terhadap supporter hanyalah upaya untuk mengalihkan perhatian dari performa buruk timnya. Kekalahan ini juga menjadi tamparan keras bagi Bahrain, yang sebelumnya percaya diri mampu mengalahkan Indonesia dengan mudah. Sementara itu, para pemain timnas Indonesia merayakan kemenangan ini dengan penuh kebanggaan. Kapten timnas menyatakan bahwa dukungan dari supporter adalah salah satu faktor utama yang membuat mereka semakin termotivasi di lapangan. Kami merasakan energi luar biasa dari tribun. Ini adalah kemenangan yang kami persembahkan untuk seluruh rakyat Indonesia, ujar sang kapten. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, timnas Indonesia tidak ingin terlena dengan kemenangan ini. Pelatih Patrick Kluivert menegaskan bahwa timnya harus tetap fokus dan terus berkembang untuk menghadapi tantangan berikutnya. Kami tidak ingin berhenti di sini. Masih ada banyak pertandingan yang harus kami menangkan, dan kami ingin terus menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi, kata Shin Tae-yong dalam wawancara pasca pertandingan. Dengan mentalitas pemenang dan dukungan penuh dari supporter, timnas Indonesia kini semakin percaya diri untuk melangkah ke laga-laga berikutnya. Sementara itu, Bahrain harus segera bangkit jika tidak ingin semakin tertinggal dalam persaingan di ajang ini.